dapat kita rasakan dan juga tidak dapat kita nikmati, suatu anugerah dan juga suatu pemberian daripada sultan. Berbeda kalau pada waktu dengan kita mendapatkan suatu anugerah tersebut yang pada waktu dengan kita masih hidup. Ya, paling tidak ada syok, ada rasa bangga, ada rasa hebat, ada rasa seperti apa. Disebut dengan datu. Berbanding dengan orang yang tidak ada datunya, disebut dengan Datu Sri. Jadi orang yang terhebat. Memang Nabi kita sudah hebat, apalagi yang Nabi kita inginkan. Boleh menjadi orang yang paling kuat, menjadi manusia yang paling perkasa, menjadi manusia yang paling kaya, jadi manusia yang nomor satu daripada berbagai aspek. Mungkin saja, apalagi dalam suasana peperangan demi peperangan, sangat-sangat diperlukan adanya istijabat doa, adanya santunan pemberian yang seperti itu. Katakan saja, berikan kepadaku ya Allah kemenangan pada tiap peperangan. Mungkin saja benar. Tapi ternyata peruntukan yang teristimewa tadi itu Nabi kita tidak mohon. Tapi kita tidak gunakan akhtabi'u, aku tangguhkan untuk umatku sebagai syafaat buat mereka nanti pada hari pembalasan. Jadi yang satu tadi itu, agar bagaimana dengan beliau mampu memberikan pertolongan, penyelamatan kepada umat daripada huru hara hari kiamat. Yang kalau pada waktu di dunia kita tidak ditolong, insya Allah akan masih ada orang yang menolong. Insya Allah dengan kita masih boleh upayakan agar bagaimana dengan kita boleh dapat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, susahnya nak dapat jodoh, susahnya nak dapat duit, susahnya nak dapat gelar. Tak adakah kira-kira tuanku yang boleh bagi aku gelar datu di sini? Nantilah, tunggulah dulu. Insya Allah nanti pada suatu ketika kumpul duit dulu. Yang siapa tahu ada di antara daripada tuanku yang boleh bagi gelar dengan duit. Nah kan, boleh dapat. Ya Allah, pengen juga. Kalau dengan nama kita tuh ada DR-nya, ada dokternya. Daripada hanya setakat encik saja, setakat haji saja. Nak juga doktor, profesor, haji, syekh, ustaz. Kan panjang. Bagus seperti itu. Daripada setakat 1, 2, 3 gelar saja. Kalau kita tak boleh, nanti ada waktunya. Ada waktunya dengan kita diustadkan. Ada waktunya dengan kita mendapatkan mendapatkan gelaran seperti itu. Ada di antara daripada ulama-ulama kita dapat sebutan doktor, profesor itu sebagai satu kehormatan. Dikatakan seperti dengan Buya Hamka. Katakan seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi, doktor juga, tapi beliau tak pakai. Syekh yang ada dengan beliau itu lebih daripada segala-galanya. Jadi tidak jadi satu kebanggaan. Sayyid Muhammad. Jadi dengan beliau pun ternyata tidak memasukkan nama Dr. Fadilatul Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Jadi dengan Fadilatul Sayyid Al-Habib Al-Nasib itu sudah melebihi bagi beliau daripada segala-galanya. Tapi ada juga yang menyebut. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kepentingan duniawi, kalau ternyata dengan kita tidak memperolehnya, kita masih boleh memperolehnya dengan berbagai cara. Mungkin dengan perantaraan orang lain, mungkin daripada diri pribadi kita sendiri, atau juga suatu hal yang di luar daripada dugaan, sedikit daripada kita, sedikit juga daripada orang lain, yang sehingga kita mencapai satu matlamat yang kita targetkan. Tapi siapa yang boleh? Kira-kira umat mampu seperti apa untuk memberikan umat manusia daripada huru hara yang kita bicarakan pada pertemuan kita yang telah lalu. Ini sudah dalam berapa waktu yang berkepanjangan, suasana yang membingungkan, suasana yang sudah tidak dapat berpikir, sudah tidak dapat mengamat tentang huru hara dahsyatnya. Gambaran sederhana tentang surga dan neraka, hadis itu sudah kita riwayatkan. Allah ciptakan surga dengan keindahannya, disoleh dengan dandanannya. Maka pada saat ketika itu Allah perintahkan malaikat Jibril untuk melihatnya. Setelah sesaat saja, sekejap saja, belum lagi menikmati, belum lagi merasakan satu persatu tentang keindahan, kenikmatan, kenyamanan yang ada di dalam surga. Malaikat Jibrilnya tengok sekilas saja, langsung komen di hadapan Allah, ya Allah, kalau begitu nikmatnya, kalau macam tu cantiknya, kalau macam tu indahnya,
maka tak ada seorang pun yang mendengarnya melainkan dia akan masuk ke dalam. Maka setelah mendengar keterangan seperti itu daripada malaikat Jibril, surga tadi itu diliputi, dihiasi, dilingkari dengan bermacam-macam cabaran, dengan bermacam-macam kewajiban, dengan bermacam-macam perkara yang tidak kita sukai, yang kita sebut, yang disebut dalam bahasa dengan al-makarih. Huffatil jannatu bil makarih, diliputi surga tadi itu dengan perkara-perkara yang kita benci. Huffatil jannatu bil makarih, diliputi surga tadi itu dengan perkara-perkara yang dibenci, yang buat orang kurang suka. Ngajar orang tak suka sangat, zikir orang tak suka, kumpul-kumpul untuk ibadah, untuk kebaikan orang tak suka. Tadi demonstrasi pun juga tak ramai untuk mencapai keselamatan. Nah, itu diantara daripada makarih. Berarti kalau pada itu dengan kita ngadakan demonstrasi, tadi itu selepas sembahyang Jumat di Masjid Shah Alam, di Masjid Sultan Salahuddin, Masjid Shah Alam, itu kalau seandainya itu dianggap sebagai satu perhimpunan haram, itu boleh mencapai keselamatan. Itu makarih, sesuatu yang kita tak suka. Minuman, Allah maaf, dengan salat tahajud, dengan melaksanakan berbagai perintah, dengan jauhkan diri daripada berbagai larangan, itu perkara yang paling tidak disukai oleh nafsu. Nafsu inginnya santai, rehat, makan, minum, nonton, berisik, bohong, nipu. Nah, itu seperti itu diantara daripada keinginan daripada nafsu. Jadi setelah dilingkari surga tadi itu dengan perkara-perkara yang dibenci, Allah persilahkan kembali malaikat Jibril untuk melihatnya dan komen kembali. Kata malaikat Jibril, kalau macam tu keadaan di dalam surga, dengan hal-hal kebencian yang meliputinya, dengan hal-hal yang tidak disukai oleh nafsu, aku bimbang kalau tidak ada seorang yang akan masuk ke dalam. Bimbang kalau tak ada seorang yang tergiur untuk masuk ke dalamnya, sebab cabarannya hebat, tantangannya dahsyat. Setelah Allah ciptakan neraka, malaikat Jibril hanya setakat tengok aja, belum lagi merasakan bagaimana perihnya, pedihnya, dahsyatnya. Setakat tengok sekilas saja, kalau macam tu dahsyatnya api neraka, tidak ada seorang pun yang mendengarnya, kemudian dia masuk, tercampakkan ke dalamnya. Dengar saja, tak bakalan mungkin dia masuk. Apalagi kalau sampai dia melihat, cukup dengar saja. Dengar saja dengan cerita neraka itu seperti apa, takkan mungkin dia terjerumus ke dalamnya. Allah selek, Allah dandan, hiburan, musik, tuh dengan pesta arak, pesta sabu-sabu, pesta heroin, pesta kokain, pesta bukil, pesta pergaulan bebas, pesta pesta apa, semua kan hemat tuh. Laki-laki sama laki-laki boleh beraksi, perempuan sama perempuan juga boleh beraksi. Minum. Pernah tengok tak? Kalau kamu Allah belum pernah tengokkan mata kamu, jangan tengok. Alhamdulillah. Kalau terlanjur tengok, ya apa boleh buat. Itu dampar tepi pantai. Tak kisah badan dibogil kah, tertutup kah, orang nampak kah, orang lihat kah, tak kisah. Terbuka, tertutup, ternampak, itu tidak urusan. Kan asik seperti itu. Lebih asik lagi saat ketiga perempuan berpakaian bukan pakaian seksi, pakainya setakat 2 kerat saja. Kerat yang pertama, kerat yang di atas. Terus main badminton, main poli, bak, boom. 1 biji bola masuk, 2 bola tak pergi kemana-mana. Tuh di pantai, show tak? Jangankan yang main, yang nonton pun show. Kan, terus kan. Jadi yang kita habis pikir tuh dengan dewan juri yang tengok kanan, tengok kiri, itu kira-kira tak ada nafsu ya. Nampak buah dada perempuan turun naik dengan indah dan juga dengan cantik dan jelitanya. Tengok manusia bukit tu kamera mereka tu dampar pergi jalan tepi-tepi laut, tepi pantai, di mana-mana lah di dunia. Kalau seperti di sini di Pulau Tioman,
Dulu manusia bugil bulat, bugil betul di situ. Kalau seperti di Bali hadis wala haraj. Kalau seperti dengan di Lombok tidak jauh berbeda. Manusia begitu aja serono syok. Azan, tak ada qomat, tak ada jamaah. Tapi kalau hati itu, masjid lagi, sekejap bayang lagi, zikir lagi, zikir akbar lagi, zikir apa lagi, kelas dunia semalam itu diadakan di Putrajaya. Ya Allah, lenguh aku. Ya itu dia, itu yang melingkari surganya Allah. Tapi yang melingkari nerakanya Allah, semua kesukaan yang menyenangkan, yang menyeronokkan. Seronok kalau dengan kita sepanjang waktu berendam saja di kolam, baring saja di sepanjang waktu, nganggur, tidak ada keperluan, nganggur, tidak ada yang menyibukkan. Jadi setelah dilihat oleh malaikat, sekilas saja malaikat Jibril melihatnya, kalau macam itu dahsyatnya api neraka, tak ada seorang pun yang mendengarnya, kemudian dia masuk ke dalam. Tapi selepas diliputi dengan keindahan, kecantikan, hal-hal yang betul-betul menggugah dan memukau nafsu dan keinginan, dan juga dengan rayuan indahnya, setelah itu malaikat Jibril diperkenankan untuk melihat kembali. Jadi kata malaikat Jibril, kalau macam tu godaannya, kalau macam tu cabarannya, kalau macam tu keindahan dan kecantikan yang mengundang nafsu, dan juga dengan syahwat dan juga dengan nalurinya, aku risau ya Allah kalau semua akan tercampak ke dalam. Begitu malaikat Jibril katakan kembali. Jadi kalau dengan manusia pada saat ketika itu tidak mendapatkan syafaat dan pertolongan daripada Sayyiduna Rasulullah SAW, seandainya Nabi kita mementingkan diri pribadi beliau, macam kita lah. Kalau seandainya saya dapat tawaran untuk mendapatkan yang terindah dalam dunia, agak-agaknya saya perkenankan permintaan itu, tapi yang bercabang lah, yang ada rantingannya. Jadi inginkan keuangan yang cukup, keselamatan yang terjaga, kebebasan untuk kesana dan kemari, dan juga tanpa ada sembarang ancaman dan gangguan daripada sesiapapun, masuk surga pengunjungnya. Itu kan kalau kita, kan kita minta banyak. Jadi dengan beliau mungkin Nabi kita minta yang semacam itu. Ada yang lebih penting daripada segala-galanya. Aku tidak mementingkan diri pribadiku. Yang Nabi kita pentingkan itu adalah umat. Agar bagaimana umat ini akan tertolong. Tidak hanya setakat al-ummah al-muslimah, orang yang beriman, muslimin dan muslimat. Hadis asy-syafa'ah yang telah kita baca tempoh hari ini justru keluhan daripada ahli mahsyar semuanya. Semua umat manusia sejak zaman Nabiullah Adam sampai pada hari kiamat nanti, yang Nabi kita selamatkan dengan syafaatul uzma pada hari pembalasan, pada hari mahsyar nanti, itu ternyata adalah segenap penghuni mahsyar yang akan mendapatkan. Jadi dengan mereka Allah percepat proses kesudahan. Bahkan sampai terucapkan kata-kata daripada ahli neraka, coba tolong ambil keputusan, tolong putuskan, ini bagaimana dengan nasib kami. Kesudahannya akan jadi seperti apa daripada dalam suasana huru hara yang mencabar perasaan, dan juga dengan keadaan yang betul-betul membimbangkan dan merisaukan. Kita kadang-kadang lebih mendengar dengan kita mendengar keputusan itu awal, daripada dengan kita keputusan ditangguhkan. Jadi kita hidup dalam ketakutan, hidup dalam kebingungan. Ya udahlah, kalau tidak ada, tak ada, selesailah. Daripada seperti bagi harapan itu ada. Jadi misalnya entar lagi senyum, kayaknya seperti nak. Kalau emang nak. Kalau tak payahlah lagi senyum macam itu. Misalnya saja ini seorang anak remaja lagi sedang bermain cinta. Tapi pada saat dia lebih serius, dia tanyakan, gimana kalau nanti minggu depan kita menikah? Di situ tak ada balasan. Lebih elok kalau seandainya diberikan balasan, nak beli rumah. Jadi daripada terkatung-katung, kita ada 3, 4, 5, 6 pilihan. Kalau awak putuskan tak nak jual rumah, kita cari rumah yang lain. Daripada kita menunggu dan boleh lepas ke semuanya. Kita tunggu ternyata lepas daripada keinginan kita. Sedangkan 4 unit yang ditawarkan dengan harga yang lebih murah,
bahkan lihat lokasi yang lebih aman, itu terlepaskan karena dengan kita tidak tanyakan. Nah, tanyakan lagu mana, sedangkan kita masih terikat dengan yang pertama. Itu kan membuat kita jadi bimbang. Begitu keadaan ahli masyar, tolong putuskan dan tetapkan tentang nasib kami ini seperti apa. Itu diantara daripada peranan asy-syafa'atul uzma, syafaah yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi. Kita bersabda wa akhtabi'u, maka sebagai tanda setia ucapan terima kasih daripada kita kepada beliau. Pada saat nama baginda disebut, kita jangan tidak bersalawat. Pada waktu Nabi kita pelawak, kita jangan tidak datang. Pada waktu Nabi kita panggil, kita jangan tidak berkenan. Pada waktu Nabi kita minta itu minta ini, kita perkenankan. Jadi dengan para sahabat Nabi, itu adalah merupakan kumpulan yang paling cepat, yang paling segera untuk memenuhi segala hasrat dan juga segala keinginan daripada beliau, baik itu sebagai tanda ucapan terima kasih kita kepada baginda Nabi, atau dengan kita pasrah total dibalik daripada ketaatan dan kesetiaan kita kepada beliau. Itu berarti kebahagiaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi hadis Sayyiduna Abu Hurairah, yang di sini hadis Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu nabiyyin, masing-masing daripada nabi telah memohon permohonan. Au qala li kulli nabiyyin da'watun, masing-masing daripada nabi ada doa mustajab yang telah dipohonnya kepada Allah Jalla wa ala. Qad da'a biha fastujibat, dan permintaannya dikabulkan. Faja'altu da'wati, maka menjadikan peruntukan doaku yang mustajab itu sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Sampai ketak itu Nabi kita sayangkan kita, sayang sungguh. Yang kemarin pun pada waktu kita melihat perjalanan daripada penghuni mahsyar, mundar mandir daripada Nabi, siapa yang masih ingat, kepada Nabi yang pertama Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian Nabi yang kedua kepada Nabiullah Nuh, kepada Nabi yang ketiga Nabiullah Ibrahim, kepada Nabi yang keempat Nabiullah Musa, yang kelima dengan Nabiullah Isa, baru kepada baginda Rasulullah SAW. Ternyata ungkapan kata-kata pertama baginda setelah dimohon oleh umat manusia pada saat ketika itu, Nabi kita bersabda, ummati, ummati, umatku, akulah yang akan menolongnya. Kalau seperti itu ihtimam, perhatian, tumpuan baginda Nabi kepada umat, takkan dengan kita tidak patuh dan juga tidak pada juga tidak setia. Setakat hanya suruh agar muslimat tutup aurat dengan nelo, setakat suruh kita untuk melaksanakan, tapi kita tidak ada untung apa-apa. Hanya setakat bagikan panduan dan bimbingan agar dengan kita selamat dunia dan akhirat. Setakat kita di dunia saja, di akhirat sudah tidak perlu tutup aurat. Kalau di akhirat di dalam asrama atau dalam istana, dalam mahkota yang serba bugil misalnya, soal sangat tengok bugil, dalam bugil nanti dalam surga. Tapi yang pakai pakaiannya macam-macam jenis pakaian, tapi yang pakai bugil saja. Kalau memang teringin macam itu, yang teringin hidup serba bebas, di akhirat sudah tidak ada aturan, sudah tidak ada ketentuan, sudah tidak ada ketetapan yang harus kita patuhi. Jadi hanya sepanjang hidup kita di dunia saja. Selepas itu peluang kita akan habis. Suruh berzikir di dunia saja, suruh bertasbih sepanjang kita hidup saja, suruh bertahlil sepanjang kita hidup saja, suruh sembahyang sepanjang kita hidup saja. Kalau sudah terhembuskan nafas yang terakhir, sudah kita tidak mampu, tidak boleh buat apa-apa. Nah, berzikir, kalau sampai kamu agihkan dunia dengan segala isi-isinya kepada para malaikat malakul maut, agar diberikan peluang kembali, dihidupkan kembali, berzikir, menyebut Allah, ya Allah saja, itu tidak akan dikabulkan. Balik kalanya setakat dunia kita saja, dunia dengan isi-isinya kita tebuskan untuk kita diberikan peluang kembali untuk bertasbih, untuk bertahmid, untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk sembahyang, untuk puasa. Peluang tidak akan diberikan kepada kita. Maka pada waktu Allah masih berikan kesehatan dan keafiatan kepada kita, jangan kita abaikan
peluang dengan pengajiannya, peluang dengan zikirnya, peluang dengan sembahyangnya, peluang dengan ibadahnya selama jantung kita masih berdenyut. Di samping juga tertunjang peluang tadi itu dengan nawaitu, dengan niat-niat yang kita niatkan. Qala bismillahirrahmanirrahim. Kita putar tajuk tentang firman Allah yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, riwayat daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu azza wa jalla wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang dekat. Anzir ashiratakal aqrabin, setelah Allah turunkan ayat itu kepada baginda Nabi kita berdiri menyuruh, ya ma'syara Quraisy, wahai para masyarakat Quraisy, atau kalimat yang seumpamanya isdaru, tubur dan selamatkan diri-diri kalian semuanya. Aku tidak mampu untuk membantu dan untuk menyelamatkan kalian. Inilah ughni ankum minallahi syai'a, ya bani Abdi Manaf, wahai warga Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak mampu untuk menyelamatkan, untuk membantu kalian daripada azab Allah Jalla wa'ala. Kepada pak saudara Nabi, ya Abbas, selamatkan diri-diri kalian. Aku tidak mampu untuk menyelamatkan diri kalian daripada azab Allah Jalla wa'ala. Kepada mak saudara bagi Nabi, ya Safiyatu ammatu Rasulillah, hai Safiyah, mak saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mampu untuk menyelamatkan kamu daripada azab Allah Jalla wa'ala. Kepada orang yang tercinta, kepada anak kesayangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah, ya Fatimah bintu Muhammadin, selamatkanlah, salini ma syi'ti min mali, awak minta apa saja daripada uang yang aku miliki. Mintakan apa saja, salini, mintalah kepadaku apa yang kau suka daripada hartaku, tapi aku tetap tidak mampu untuk membela anda daripada azab Allah Jalla wa'ala. La ughni anki minallahi syai'a. Jadi pukul rata, tidak dibeda-bedakan antara orang yang jauh dengan baginda atau juga dengan orang yang paling dekat. Kumpulan yang paling dekat seumpama dengan Sayyiduna Al-Abbas, seumpama dengan Sayyidatuna Safiyah, seumpama dengan Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi jangan sampai pada waktu kita merasa karena kita anak tuk guru, karena kita anak habib, karena kita anak sayyid, karena kita anak kiai, karena kita anak seorang wali. Ya, yang wali itu bapak kamu, tapi bukan kamu, kata malaikat. Yang ada otoriti, yang ada kemuliaan itu adalah bapak kamu, tapi kamu macam mana? Apa kamu tidak pernah mendengar hadis da'uni anki minallahi syai'a? Fatimah, Nabi kita bersabda. Abbas, Nabi kita berkata, selamatkan diri-diri kalian daripada azab, daripada murka Allah Jalla wa'ala. Maka sesungguhnya aku tidak mampu untuk menyelamatkan kalian daripada azab Allah Jalla wa'ala. La uni anki minallahi syai'a. Alhamdulillah. Tadi kalau perasaan saya klasifikasikan besar terbagi kepada 4 golongan. Golongan yang pertama yang selamat, golongan yang kedua yang menyelamatkan, golongan yang ketiga yang binasa, dan golongan yang keempat yang membinasakan. Hanya di sana terdapat perbedaan. Perbedaannya, orang yang binasa itu dengan tidak membinasakan pun akan celaka. Tapi beda hanya dengan orang yang selamat. Kalau orang yang selamat, kumpulan yang selamat, kalau tidak menyelamatkan, dia tidak akan selamat. Kita ada amar ma'ruf nahi anil munkar, itu perbedaannya. Jadi kalau dengan orang yang celaka, kalau dia tidak mencelakakan orang, dia celaka dengan kemaksiatannya, dengan kemungkarannya, dengan kejelekannya, dengan keburukannya, dengan perkara-perkara terkutuk, dengan hal-hal yang terlarang, celaka. Kalau tidak mencelakakan orang lain pun dia akan binasa. Orang yang terjerumus, kalau dengan tidak menjerumuskan pun dia akan hancur. Itu berbeda dengan orang yang selamat. Orang-orang yang selamat dengan ibadahnya, dengan akidahnya, dengan imaniyatnya, dengan yakiniatnya, dengan amal ubudiyah, takwa dan takarrubnya kepada Allah Jalla wa'ala. Golongan yang selamat, kalau mereka tidak menyelamatkan orang lain, mereka tidak jadi selamat. Jadi
keterkaitan kumpulan yang bahagia, kumpulan yang selamat, kumpulan yang akan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah, yang kebaikan mereka tadi itu tertakluk kepada satu usaha dan upaya untuk menyelamatkan orang lain. Kenapa? Sebab kalau hanya setakat selamat saja, keselamatanmu itu tidak sempurna kalau tidak Anda gunakan untuk kamu menyelamatkan orang lain dengan nasihatnya, amar ma'rufnya, nahi anil mungkarnya. Jadi dikatakan kalau pada waktu memang diberat kita menyaksikan satu kemungkaran berlaku di depan mata kepala kita, terus kita senyum. Staf kita, bawahan kita, anak istri kita, adik-adik kita, keluarga kita, yang kita punya wewenang untuk memberikan teguran dan juga untuk merubah dan juga untuk melenyapkan kemungkaran, kemaksiatan yang berlaku. Katakan saja dengan sultan, dengan raja, dengan presiden, dengan perdana menteri. Aku punya wewenang untuk menutup klub malam itu. Aku punya wewenang untuk menghentikan mereka daripada kemungkaran dan kemaksiatan. Selama masih beroperasi, selama masih ada izin dan kebenaran daripada pihak berwenang, selama itu juga ramai orang yang terbabit. Misalnya yang walaupun dia kaki judi, tapi tidak dapat perjudian, main judi dengan siapa? Memang dia kaki judi atau dia kaki zina, tapi perempuan, kata perempuan zina, maaf, belum mau kawin, oke. Misalnya saja, seandainya perempuan-perempuan pataya, perempuan hajai, perempuan bengkok dan lain sebagainya, seandainya punya sifat keegoan yang semacam itu, zina tak, haram tak, halal misalnya, dengan bayaran yang berpatutan, ramai orang terbabit di situ. Masing-masing Arab Saudi akan bawa 4 orang istri dari sana. Bisa saja, kan dulu katanya di Vietnam ini kita jarang-jarang dengar, tapi justru kekuatan ASEAN sekarang ada 3 yang paling dikhawatiri. 3 dengan persenjataannya, armada lautnya, pesawatnya, tank dan lain sebagainya. 1 Vietnam, 2 Thailand, Indonesia pada urutan yang ketiga. Tapi daripada beberapa pertahanan, Indonesia lebih kuat daripada Thailand dan juga lebih kuat daripada Vietnam. Itu ramalan orang politik lah, untuk suruh kita berantem, untuk suruh kita berkelahi, untuk suruh kita bergaduh. Kalau seandainya gaduh, Rusia, satu hal yang menarik, saya dapat informasi ini daripada sahabat kita yang pernah sampai ke sana dan sering datang ke Maroko untuk membawa anak-anak yang melanjutkan studinya ke Maroko. Mungkin ada yang pernah dengar. Di antara daripada kebaikan Bung Karno, rasanya lah tidak mustahil yang walaupun pengunjung beliau, keterbabitan beliau dengan partai komunis pada penghujung umur, tapi sikap yang semacam itu. Dan yang kedua pernah saya ceritakan pada waktu beliau sedang berada di Danau Toba, tempat persinggahan Bung Karno di Danau Toba, yang pada waktu itu lagi sedang dikepung dengan keluh resah mana dengan Belanda, dengan beberapa pertempuran, perkelahian, dan setelah diresmikan Indonesia merdeka pada tahun 45. Namun beberapa tahun kemudian ada tawaran kembali daripada Belanda kepada beliau yang sedang dikepung, yang sedang diamankan di Danau Toba. Danau Toba persis depannya ada satu buah istana indah di situ, yang walaupun tak besar mana, disitulah tempat peristirahatan Bung Karno. Dalam gejolak suasana yang sudah tidak terkawal, maka pada saat ketika itu datang Belanda menawarkan kepada beliau tah dalam berapa ribu tan emas untuk Bung Karno, tapi serahkan kembali Indonesia kepada Belanda. Sikap luar biasa hebat daripada Bung Karno. Aku tidak akan menggadaikan bangsa dan negaraku kepada penjajah. Yang kedua yang saya dengar, dan juga satu yang cukup membanggakan, Bung Karno pertama berani untuk kelas ASEAN, untuk kelas Nusantara dan dunia sebenarnya. Pidatonya pun boleh menggegarkan suasana dan keadaan. Semuanya tahu tentang beliau.
Jadi kadang-kadang oleh sebagian daripada reporter, rakyat atau juga warga Indonesia mengenang kalau zaman Bung Karno dikatakan tidak makbul, mungkin berlaku yang semacam itu. Tak akan tinggal senyap beliau. Jadi pada masa kunjungan ke Rusia, beliau ke Rusia, tujuan datang ke sana nak cari kubur Imam Bukhari. Jadi ditanyakan kepada Gorbat, sebutannya betul tak betul, Arab sebut Gorbachev. Tahu sudah? Gorbachev. Atau sebelumnya lagi, datang ke sana tanyakan di mana kubur Imam Bukhari. Orang Soviet tak tahu Imam Bukhari itu siapa. Mereka komunis tak percaya agama. Dengan Allah saja mereka tak percaya, apalagi dengan Imam Bukhari. Jadi yang anehnya belum kita carikan, itu saja. Di antara itu saja satu-satunya matlamat datang ke Soviet, nak tahu di mana kubur salah seorang daripada ulama besar kami, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata beliau, kalau kalian tak sanggup carikan di mana kuburnya, aku akan cari sendiri. Aku dengan rakyat atau dengan pasukanku. Dan kalau kami temukan nanti, aku sanggup membayar kubur Imam Bukhari itu dipindahkan ke Indonesia dengan setimbangnya daripada emas. Wah, itu satu negosiasi yang cukup membanggakan. Jadi kalau sudah kami temukan nanti, kami pindahkan, kami angkat kubur tersebut dan dibawa ke Indonesia, dan aku sanggup membayar setimbang kubur itu dengan emas. Kalau beratnya kubur dengan tanahnya, dengan semua yang ada di sekelilingnya itu adalah katakan saja 10 tan emas, akan aku bayar dengan 10 tan emas. Mungkin itu merupakan satu sikap yang musyarif, yang membanggakan kita kepada tiap individu muslim dan muslimah, sebagai satu penghargaan luar biasa daripada Presiden pertama Indonesia tentang orang-orang yang mulia itu seperti apa. Dan mungkin kalau kita mengadakan kunjungan ke Wali Songo, memang ketara betul, yang walaupun tentang khurafat-nya ada, itu kita tidak menafikan, tapi ihtimam. Bahkan sampai kepada tahap yang tidak pasti jelas pun kewaliannya, itu sudah dibuatkan bangunan beton, kubah yang habis dalam berapa ribu RM, sampai ratusan, 2, 3, 400-an juta. Mahal, kubah mahal, bukan murah. Ya kita mengelak atau kita berlepas daripada tentang macam mana kubah boleh tak boleh, tapi itu sebagai tanda hormat, sebagai tanda ikram kepada orang-orang yang berjasa terhadap agama, yang kalau tidak dapat dipastikan pun kewaliannya dikatakan wali saja, itu sudah mendapatkan tumpuan dan perhatian, berbanding misalnya si sebagian tempat itu jasanya terhadap umat, jasanya terhadap negara, kita dengar ceritanya saja, kita dengar perjuangannya saja, kita dengar pengorbanannya, tapi tanya masyarakat setempat tak tahu kuburnya ada di mana. Siapa yang datang berkunjung ke situ, siapa yang datang berziarah, ramai orang yang tidak tahu atau tidak tahu langsung. Kenapa? Sebab secara keseluruhan daripada atasan sampai ke bawah sama sekali tidak mau tahu dan tidak mau memperkenalkan dan juga memperlihatkan tentang seperti apa besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh seorang pahlawan tadi itu, yang sehingga diberikan tatapan, juga diberikan tempat lokasi sesuai dengan perjuangan dan juga sesuai dengan jasanya kepada umat dan negara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala ya Fatimatu, kamu minta apa saja daripada hartaku, aku tetap tidak mampu membela Anda daripada azab Allah Jalla wa'ala. Kalau seperti itu Nabi kita dengan keluarga, maka kita jangan sampai terperangkap, jangan sampai dengan kita lupa daratan. Alhamdulillah sekali malam kemarin dengan majlis Rasul, Mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan ya Hanana, ya Imam Ar-Rusdi, dengan qasidahnya, dengan salawatannya. Ya Alhamdulillah lah, dapat sekali semacam tu. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Rasa-rasa sudah ada jaminan masuk surga, rasa-rasa sudah ada jaminan dapat syafaat, rasa-rasa sudah ada dapat jaminan. Kan ini juga menggiurkan yang semacam ini. Memang hakikatnya seperti itu. Jadi kata Habib Nail malam kemarin,
kata Habib Umar, tidak ada seorang pun yang hadir di majlis mulia seperti itu, melainkan nanti dia akan berubah, melainkan dia akan terimbas dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada majlis tersebut. Tidak berbeda, tidak ada seorang pun yang pernah datang ke majlis zikir, ke majlis ilmu, perhimpunan-perhimpunan agung yang diadakan, melainkan dia akan berubah. Kalau tidak besok, lusa. Kalau tidak lusa, minggu depan, bulan depan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, yang seperti apapun, majlis akan menjadi sebagai salah satu asbab untuk membuat orang tadi itu insaf dan sedar, yang sehingga akan menjadi ahli khair dengan penghujungnya insyaallah dengan husnul khatimah. Jadi setelah mendengar ceramah macam itu, alhamdulillah, alhamdulillah. Lepas itu karaokeannya lagi, nah menurutannya lagi, udah tak nampak batang hidung, dah alhamdulillah saya dah dapat maqam syafaat. Samping hadis yang semalam tu Nabi kita sanggup tangguhkan doa lagi untuk syafaat. Kalau tidak kepada orang-orang yang sumpah mampu, Nabi kita nak bagi syafaat ke siapa? Nabi kita bersabda, syafaatil ahlil kabairi min ummati. Syafaat itu kepada orang-orang ahli dosa kesalahan, kepada orang-orang yang bercelumuran dengan dosa dan kemungkaran. Li ahli syafaati li ahli kabair. Syafaatku itu terperuntukkan kepada orang-orang yang terbabit melakukan perkara-perkara besar. Begitu Nabi kita bersabda. Kalau bukan aku lagi, kesana baginda punya authority, punya wewenang, punya kebebasan dan bagi syafaat. Tapi ternyata tak ada orang-orang. Jadi agar supaya syafaat baginda itu tak sia-sia, nah maka aku karena itu, aku kenapa bebas, tak sembahyang, tak puasa, jam samseng, jahat, diktator, supaya aku diantara daripada orang yang layak untuk membanggakan baginda dengan syafaat yang beliau bagikan. Kalau tak Nabi kita nak bagi, tapi tak ada orang yang tanah, tak ada orang yang nak, gimana? Orang kaya akan kelihatan betul kemuliaannya saat ketika pada waktu ingin membantu sesuatu atau ingin membantu seseorang, ternyata diterima bantuannya. Tapi kalau pada waktu yang nak dibantu menolak bantuannya, minta maaf, aku juga ada duit. Seperti Said Muhammad kan diceritakan seperti itu. Cerita ini daripada Ustadzlah. Ustadzlah dapat daripada mana? Tapi insya Allah betul. Kata Said Muhammad, maaf, kata Said Muhammad kepada Sultan Brunei, kalau awak tawarkan aku duit, aku juga punya duit. Aku memenuhi seruan kamu atas nama sebagai seorang mukmin yang patut untuk memenuhi seruan daripada saudaranya. Kalau awak nak tawarkan duit, aku tak perlukan duit. Aku juga ada duit. Wibawa pengaruh beliau, otoriti beliau lebih daripada Sultan Brunei. Kenapa? Daripada berbagai aspek, khususnya di kalangan warga Mekah. Berapa ramai rakyat Sultan Brunei? 250.000 aja, tak sampai setengah juta. Sampai sekarang pun tak sampai setengah juta daripada rakyat Brunei sendiri. Seperti Sayyidina Salim bin Abdullah pada waktu ditawarkan oleh Sayyidina Hisham bin Abdul Malik, Khalifah Hisham. Jadi pada saat ketika Sayyidina Salim bin Abdullah ditawarin, awak nak minta apa dengan aku? Jadi kata beliau, yang awak nak tawarkan itu akhirat atau dunia? Ya dunia lah. Seandainya yang awak tawarkan kepadaku itu membawa aku masuk ke dalam surga, oke? Atau boleh elakkan aku daripada api neraka, tak? Wah, itu bukan wewenang aku, dunia lah. Jadi kata Sayyidina Salim, aku di dalam masjid ini malu minta dunia kepada sang pemiliknya. Takkan aku mengharapkan dunia kepada yang tidak memilikinya. Tapi Khalifah tadi itu Basulisa penasaran, tak puas hati dengan jawaban semacam itu. Ini orang kena harus juga terima bantuanku. Begitu dengan bahasanya, harus juga, pasti, mesti terima bantuan aku. Jadi merasa gede dan merasa kecewa betul kalau sampai cadangan tadi itu tertolak. Jadi seperti perempuan yang bertelanjang bugil depan seorang kiai, kejadian lama. Jadi kata perempuan, yang macam manapun aku dikatakan setan kah, iblis kah, terkutuk kah, jahanami kah, tuh guru sebut apa saja tentang aku tak akan beranjak daripada sini, melainkan selepas tuh guru dapat menikmati aku dan aku bersama dengan tuh guru terlebih dahulu. Nangis tuh guru tadi itu, nangis. Bukan Rabbana, Masya Allah, Tabarakallah, Allah jaga, Allah pelihara.
Jadi seperti itu. Jadi ketidakpuasan karena hajat tidak terkabul, diincar-incar, dikejar sampai keluar. Setelah keluar, nah sekarang tuh guru sudah tidak ada alasan. Mau tak mau karena terima juga bantuan saya. Apa kata beliau? Dengan sang pencipta yang memilikinya aku tidak meminta, apalagi kepada makhluk kerdil yang tidak memilikinya. Tadi jawaban yang pertama di dalam masjid, aku malu meminta di dunia di saat ketika aku menjadi tetamu Allah. Haji, tak akan pergi Mekah tidak ada bekalan. Mana bekalannya? Kalian nih imannya lemah sangat. Malu Haji Dzul kalau datang kemari untuk pengajian kitab dulu. Wal marjan kita bawa donat dari rumah. Kenapa? Sebab tuan rumah sudah siapkan donat di situ. Sudah siapkan makanan di sana. Kamu saja pada waktu datang ke istana, mana ada orang bawa makanan ke istana? Istana bagi kita makan. Enak lagi daripada makanan daripada rumah. Betul tak? Ayo, kalau kamu dijemput diundang makan ke istana, apa kamu bawa istana, bawa makanan dari rumah? Ada yang bawa roti, ada yang bawa sasuka, ada yang bawa kecap, ada yang bawa sambal, ada yang bawa budu. Malu tuanku. Tuanku nak bagi kalian makan bukan setakat makan budu aja. Budu itu baru paling yang terakhir dalam urutannya. Jadi kata perempuan tadi itu saat ketika dia protes, takkan pergi Mekah tanpa bekalan. Kamu, kalau kau datang ke istana berjumpa dengan salah seorang raja dunia, kau tidak akan membawa bekalan makanan ke rumahnya. Cuma aku ini jadi tetamunya Allah. Tak kalah tak bagi aku bekalan. Tak kalah tak akan bagi aku makan. Tak kalah tidak akan berikan segala keperluan yang aku perlukan. Itu tapi itu orang yang belum kelasnya tinggi lah. Kalau kita kena bawa juga lah. Takkan pergi ke Mekah tak bawa apa-apa, akhirnya tinggal murah, Siti Rahma, murah. Haji, murah haji. 3 ringgit, bukan ringgit, real. 3 real. Nak beli duit tak ada. Kenapa? Malu bawa duit pada waktu kita jadi tetamu Allah. Iya, kita memang tetamu Allah, tapi keyakinan kita masih belum sampai ke tahap itu. Kita lebih banyak bergantung kepada makhluk berbanding keyakinan kita, ketergantungan kita dengan Allah Jalla wa'ala. Qala bismillahirrahmanirrahim. Menyelamatkan, selamat dan menyelamatkan, celaka dan mencelakakan ya Fatimah, la ugni anki minallahi syai'a. Lama nazalat, setelah turun firman Allah yang berbunyi hadis daripada Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikan peringatan, berikan arahan dan bimbingan dan peringatan amaran kepada karib kerabatmu yang dekat. Warahtaka minhumul mukhlasin, dan juga dengan jamaahmu yang terpilih ahli ikhlas. Setelah turun firman Allah yang seperti itu, maka Nabi kita pun keluar rumah, naik gunung Safa atau bukit Safa. Fahatafa, terus Nabi kita menyuruh, ya sabaha, wahai warga di pagi hari. Mereka bertanya, ini siapa? Mereka pun berkumpul. Karena memang wibawa populariti bagi Nabi itu sejak daripada sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Semuanya hormat, sopan. Jadi dengan kesopan santunan daripada baginda, dengan kejujuran daripada baginda, dengan kebijakan daripada baginda, membuat masyarakat setempat dan juga dengan orang ramai membabi buta sayang cinta. Ada bahasa begitu. Membabi buta cinta dan sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita cakap, mereka percaya. Nabi kita komen, mereka aku. Nabi kita seperti apa, mereka terima. Itu sampai ke tahap itu tuh. Jadi Nabi kita suruh, ya fulan, ya Bani Abdi Manaf, ya siapa? Nabi kita panggil, Nabi kita suruh berseru satu persatu. Nabi kita suruh satu persatu. Pasjama'u ilahi, mereka pun pada berkumpul. Faqala, Nabi kita berkata, ara'aitum in akhbartukum anna khairan takhruju min sabi hadzal jabal akuntum musaddiqiyya? Bagaimana kalau saya beritahukan kepada kalian bahwasanya ada pasukan akan keluar, akan turun daripada puncak gunung ini, apakah kalian percaya kepadaku?
Jadi kata mereka, bagaimana tidak? Sejak daripada dulu sampai kepada detik sekarang ini, kami tidak pernah dengar, tidak pernah temukan kamu berbohong kepada kami. Ma jarrabna alaika kadiban. Kami tidak pernah tahu, kami tidak pernah membuktikan kamu pernah berbohong kepada baginda Nabi. Dan itu berat. Berbohong itu nikmat sebenarnya. Itu masalahnya. Bukan masalah kesalahan, kenikmatannya itu. So rasanya kalau kita bohongi, so rasanya kalau orang itu kita tipu. Keseronokan orang yang berbohong itu pada masa menipunya. Keseronokan orang yang menipu saat ketika menzaliminya. Makanya dikatakan 3 yang tidak akan diampunkan, yang tidak akan dilihat oleh Allah Jalla wa'ala. Seorang laki-laki tua zanin, rajulun atau dzu syaibatin zanin, seorang laki-laki tua yang berzina, tua dah repoh dah, tak leluasa, umur dah lanjut, tinggal menunggu detik-detik terakhir saja lagi. Keranda sudah disiapkan, kubur sudah disiapkan, kapal sudah disiapkan, semuanya sudah siap semuanya, tapi belum lagi menembuskan napas yang terakhir, tetapi dengan zina. Ya waliyadzubillah. Ya Allah, memang dahsyat. Boleh bayangkan, mungkin kalau seperti kita tak terbayangkan, Pak. Kalau jadi raja, kalau jadi sultan dengan dayang-dayangnya, ayo. Omega, Rado, Rolex, yang saya tahu nama-namanya, banyak yang saya tak tahu nama-namanya. Yang harganya 5-60 ribuan. Hah? Dilayan, mandinya dilayan, bulu-buluannya dicukurkan, samping-nyamping, tinggal menunggu arahan saja. Apa enak pada saat ketika itu. Dunia dengan istananya di tangan orang berkenan. Itu keadaan yang mungkin membabitkan seseorang kepada zina. Memang sudah tak boleh. Tapi yang namanya hidup serba mewah, tak pada dengarkah? Di dunia ini ada yang pernah mendidurin perempuan sampai puluhan ribu orang. Bukan setakat 3-4 orang saja, puluhan ribu. Tapi bukan dalam Islam. Di kalangan Islam ada yang punya istri sampai 3-4-5 ribuan. Itu dengan Sultan Abdul Hamid. Katanya punya istri berapa ribu, ramai. Punya jariah, ramai tidak hitung. Ada juga di antara daripada mereka yang jariahnya ribuan tadi itu, masing-masing jariah itu ditempatkan di satu buah bilik khusus dengan kuncinya, dengan nomor dan lain sebagainya. Mungkin kalau seperti zaman kita sekarang di bilik kontrol di situ tuh tinggal melihat, nah panggil bilik yang mana satu, tekan tombol switchnya, 7089, coba cepat naik tumai aku deh. Misalnya kita cuma bukan menghayal, tapi membayangkan mungkin jadi seperti itu. Dikatakan kalau bernasib seperti itu tidak akan mungkin sebelum dan setelahnya. Itu berarti satu kenikmatan yang luar biasa. Dikunci, rapat, dijaga keselamatan dan keamanan. Tidak akan mungkin boleh bersama dengan siapapun, yang walaupun dengan lesbi sesama perempuan. Itu ada. Di dunia ini ada namanya gharaib, ajaib, yang aneh dan pelik. Ada orang datang berjumpa dengan Tuan Imam. Kalau bahasa Arabnya pergi ke KUA, kantor urusan agama, kalau tidak salah begitu lebih kurangnya. Kantor urusan agama, KUA sebutannya. Sini pergi ke pejabat pendaftaran, pendaftaran untuk sijil nikah apa segala macam. Dia dengan kudanya, seorang perempuan dengan kudanya, seorang laki-laki dengan kudanya. Kuda jantan, laki-laki dengan kuda jantan, minta didaftarkan di majelis agama, pengesahan mereka menikah. Aneh kan? Aneh. Memang manusia suka yang aneh. Jadi calon istrinya yang mana? Nah ini kuda. Dikira kuda untuk bawa istri, dan kudanya yang jadi calon istri. Minta dinikahkan tuh, ada supaya ada buku nikah atau ada sijil nikah. Yang jadi saksi agak-agaknya siapa? Tukang nikahnya kira-kira siapa? Bomol benar kata orang banyak kalau sampai berusaha nikah dengan kuda. Itu satu perkara. Udah mendapatkan undangan dengan aturannya, udah mendapatkan undang-undang dan juga dengan aturannya. Allah, itu gharaib wa ajaib.
banyak terkumpul. Qala ya Sabahah, kami tidak pernah buktikan, tidak pernah temui Anda pernah berbohong kepada kami. Nabi kita bersabda setelah dengan jawaban yang semacam itu daripada mereka, insan yang paling jujur, manusia yang paling amanah, ini nadhirun lakum, aku adalah merupakan orang yang memberikan amaran, peringatan kepada kalian semuanya tentang azab Allah yang teramat pedih. Ternyata langsung disambut oleh Abu Lahab, Pak saudara baginda Nabi juga, tabbanlak, celaka awak. Ama jama'atana ila lihada, riwayat alihada jama'atana, untuk urusan itu kah? Untuk tentang dakwahmu itu kah kami kau kumpulkan? Alihada jama'atana. Quran kalau dengan bahasa perasaan sudah tak mampu menahan emosi. Al-Quran sudah tidak mampu untuk menahan perasaan yang secara seketika Allah turunkan firman Allah yang berbunyi tabbat yada, celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, yang mengucapkan celaka kepada baginda. Kenapa secara sepotong seperti itu? Sebab siapa dulu Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ini pandangan saya pribadi, tapi insyaallah kalau tidak dapat dipastikan pun, tapi insyaallah akan ada betul dan benarnya. Kita kena berhati-hati betul dengan orang-orang soleh, dengan ulama-ulama kita dahulu, dan juga yang walaupun dia daripada rumpun Melayu, sebab ada dengan sebagian daripada kita mengagui keilmuan seorang alim itu daripada bangsa Arab, tapi tidak terlalu dikagumi oleh mereka kalau dengan keilmuan seorang alim tadi itu daripada bangsa Melayu. Jadi kemarin saya bercerita di antara daripada kubur yang tetap utuh, dengan jasad yang tetap utuh dan tidak hancur, salah satu daripada ulama Nusantara terkenal kelas dunia itu dengan Syekh Nawawi Al-Bandani. Beliau mengarang kitab akidah Asy'ariyah, akidah sifat 20. Beliau di antara daripada yang dikatakan daripada rumpun Melayu yang secara terbukti dengan kerajaan Arab Saudi, kubur beliau, jasad beliau tidak hancur setelah puluhan tahun beliau dikuburkan. Tapi itu tadi, kita membanggakan dan jadi satu kebanggaan kita kalau dengan kita ilmuwan kita itu daripada bangsa Arab, Mesir, Syria, Mekah, Madinah. Tapi kalau daripada rumpun Melayu, misal saja itu yang saya amati daripada mereka-mereka yang walaupun keilmuan, kewaraan, karamat, jasa, pengorbanan, orang Kelantan kenal betul tentang Tuan Guru Tuk Kenal itu seperti apa, keilmuan dan kealiman beliau. Kalau keilmuan masih ada orang ramai yang lebih alim daripada beliau, tapi daripada sudut pengaruh dan juga dengan jasa kepada warga masyarakat Kelantan, itu memang dapat kita pastikan. Tapi itu tidak terlalu gede dan besar di mata yang disebut dengan Salafiyin Wahabiyin di negara ini. Lagi mereka orang Melayu, si Daud itu Daud saja mereka sebut. Daud saja. Ada Daud dari alun Malang, ada Daud daripada alun Janggus, ada Daud daripada alun Mengkudu. Yang mana maksud yang ada maksud? Daud begitu saja. Kenapa? Karena belum mengarang kitab Melayu. Kitab Melayu itu sudah berperan untuk menyelamatkan dalam berapa juta warga Melayu Malaysia atau rumpun Nusantara. Syekh Arsyad Al-Banjari, mereka tidak terlalu mengagumi karena kita tidak tahu, karena kita terbalut dan juga dengan kita terhijab dengan sedikit kelebihan yang kita miliki. Akhirnya kita sudah tidak nampak dengan kelebihan yang ada pada diri orang lain. Apa bahasanya yang katanya gajah di seberang laut kelihatan? Ada peribahasa gitu kan? Gajah seberang laut nampak kelihatan, tapi dengan lalat di depan mata tidak nampak. Begitulah pada waktu kita terhijab dengan pandangan. Gitu kan? Gajah depan mata,
Oh, terbalik. Astagfirullahaladzim. Gajah depan mata tak nampak kelihatan. Gajah tahu kan? Gajah Abu Safil. Depan mata tak nampak kelihatan, tapi lalat yang di seberang jauh sana itu nampak kelihatan. Jadi itu perumpamaan yang diperumpamakan. Karena kita merasa gelaran kita PhD daripada Arab atau daripada Timur Tengah, sehingga kita berpandangan sinis kepada ulama-ulama kita yang ada di Nusantara yang hanya setakat kepakaran dan keilmuannya itu dalam bahasa Melayu. Jadi pandangan sinis seperti itu pun itu sudah mampu untuk memperangkap Anda, menjerumuskan kamu kepada lembah kebinasaan dan kehancuran. Nabi kita bersabda, kafa lil mar'i, cukup sebagai satu kesalahan kepada seseorang yang berpandangan sinis, yang memandang rendah kepada orang lain. Jadi gara-gara dengan pandangan seperti itu, kita perhatikan banyak ucapan-ucapan, pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran yang memperangkap diri pribadi dia sendiri. Itu sepertinya sebagai satu peringatan daripada Allah Jalla wa'ala, sebagai satu perbandingan. Dua perbandingan saja cukup. Mereka sangat-sangat protes dan komplain betul dengan namanya peringatan Maulid Rasul. Tapi dalam waktu yang sama untuk memperingati tokoh-tokoh mereka berminggu-minggu. Nah, itu seperti dilanjur saja. Oke. Awak tak nakan dengan kekasihku, tak nak sanjung kekasihku, aku perangkap kamu untuk menyanjung yang jauh di bawah, lebih rendah daripada sang kekasih. Akhirnya manusia biasa, kita menyanjung manusia luar biasa. Mereka tak nak menyanjung, memuji baginda Nabi SAW, terperangkap memuji pemimpin-pemimpinnya. Ada jaminan surga? Tak ada. Mulia, wallahu alam. Diperingati kadang-kadang berhari-hari. Yang kedua, dalam Facebook mereka memperingati ini pada malam Jumat atau pada malam tahun baru, paling tidak pada bulan yang mulia. Dulu panjang komen tentang mal hijrah, peringatan itu semuanya bid'ah dhalalah. Tautannya kalau kita sebut dengan kumpulan Asy'ariyah, kita pada malam tahun baru hijrah kita berkumpul untuk berzikir, bersalawat, doa baca awal tahun, akhir tahun, munajat dan lain sebagainya. Mereka berkumpul untuk seni, untuk saja dengan seni. Ada, coba tengok, bukakan. Supaya penontonnya halua tuh tengok, coba buka dan Facebook, cari sampai dapat. Cari. Tak nak kamu dengan sang kekasihmu, kau akan terbabit dengan perkara yang mempermalukan kamu. Tengok, kalau bahasa Indonesia, rasain lo siapa yang kau sanjung, siapa yang kau puji. Dulu orang perli bagi Nabi karena kita merayakan, dikatakan budak kampung. Ternyata dia merayakan siapa? Yang diarahkan manusia yang jauh kerdil, bahkan tidak dapat dibandingkan dengan keagungan dan juga dengan kemuliaan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ma jarrabna 'alaika kadiban. Ada Bang Sari sampai 74. Fa ini nadhirun lakum baina adzabin syadid. Apakah hanya untuk yang semacam ini kau kumpulkan kami dengan menunjuk mengacung-acungkan tangan beliau kepada baginda Rasulullah? Allah cemburu, Al-Quran langsung diturunkan, celakalah kedua belah tangannya Abu Lahab, wacab dan celaka. Sumakal, hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir, riwayat daripada Sayyiduna Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu, telah berkata beliau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang paman yang membela baginda sejak daripada kecil sampai Nabi kita menjadi Nabi dan Rasul. Ma aghnaita an amik, apa yang Anda boleh bantu untuk pamanmu yang telah membela Anda di sepanjang hidupnya, yang murka dan marah karenamu. Nabi kita bersabda, huwa fi dakhdahin minar, dia fi dakhdah, dia Allah berikan kasut daripada api neraka.
yang kalau tidak karena beliau membela, melindungi, membantu aku, walaula anna lakana idaraki laula ana, kalau bukan karena aku, niscayalah beliau akan berada di bawah liang api neraka. Lakana bidarkil asfali minan nar. Ini hadis yang diwar-warkan kesana kemari kalau pada saat mereka diberikan peluang, atau juga kalau pada waktu berbicara tentang keluarga baginda Rasulullah SAW yang secara khusus tentang mak dan ayah, dan juga dengan Abu Thalib. Kita sebagai seorang mukmin, kalau kita tak ada hati, apa bahasa sini? Tak ada perut hati. Tak ada hati perut sekalipun, tetap dengan kita merasa sedih, dan kita menyimpan satu perasaan yang memang sewajarnya kalau Allah berikan satu kemuliaan kepada Abu Thalib yang membela, yang memelihara, yang menjaga, yang mengamankan, yang melindungi baginda Nabi di sepanjang hidup beliau. Sehingga sampai Nabi kita katakan daripada wafatnya Abu Thalib dengan Sayyidatuna Khadijah itulah bermula celaan, cercaan, menyentuh dan mengena kepada baginda Nabi. Dulu-dulunya ada juga celaan, cercaan, aniaya dan lain sebagainya. Tapi tidak seperti setelah meninggalnya yang dua orang tadi itu. Sampai terucapkan kata-kata tahassur seperti itu daripada beliau. Kita berpemikiran seperti ini, kalau dengan seumpama anjing boleh selamat hanya dengan mencintai Ashabul Kahfi, kalau dengan kita boleh sekali bersama baginda Nabi nanti pada hari kiamat karena kita cintakan baginda. Bagaimana kira-kira bukan setakat cinta, bukan setakat sayang, tapi membela perjuangan beliau, sehingga karena dengan perlindungan daripada Abu Thalib tadi itu ada dalam berapa ribu ramai yang masuk Islam. Kalau nak bikin suami tidak keru-keruan, itu senang saja. Ujung atau dengan rumus saja di tangan istri. Nak buat suami gila, istri boleh buat. Nak buat suami bagus, istri boleh buat. Nak buat suami bijak, istri boleh buat. Tidak ada kelang yang serba lengkap daripada sang pendamping hidup seseorang. Dia boleh buat kamu alim, dia boleh buat kamu tenang, dia boleh buat kamu emosi, dia buat kamu jadi mabuk kepayang. Itu peranan daripada sang pendamping hidup kita, peranan sang istri di rumah. Buat suami jadi tidak guru-guruan, dia boleh buat. Buat suami jadi stabil, dia boleh buat. Senang saja. Gimana caranya? Mungkin dulu kita dengar ceramah Dr. Kiai Zainuddin MZ. Kata Kiai Zainuddin MZ dengan si perempuan yang mendakwa, itu kiai ceramah hebat, khutbahnya hebat, saya yang bikin, saya yang konsep, bukan Pak Kiai. Orang jadi heran, memang yang hebat itu Pak Kiai bukan istri. Suami yang ceramah, suami yang khutbah, suami yang menyampaikan kuliah dan lain sebagainya. Enggak, itu saya yang konsep, saya yang bikin. Kalau kalian tidak percaya, minggu depan saya akan bikin, suami saya bikin khutbah tidak bagus. Buktikan minggu depan. Baru suami nak konsep, alhamdulillah bang, tolong anak bang, bawang habis bang tolong dapur, bang tolong gantikan lampin. Baru nak buat mukadimah khutbah saja, bang, ini bang, ini bang. Pokoknya pada saat ketika suami nak tidur, jangan bagi dia tidur, bikin dia nyanyok. Besok suami emosi, udah tidak boleh konsen. Sudah tidak boleh fokus. Kenapa? Karena pengaruh daripada suasana keadaan di rumah tangga. Jadi setelah sampai ke penghujung Jumat, naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Amar sama badu. Sepanjang khutbah amar badu, apa yang nak disebut? Konsepnya tak habis. Kenapa tak habis? Sebab pernah disibukkan sama istri.
nyapu, suami basuh pakaian, suami pel rumah, suami urusan luar, suami cari nafkah, suami bela anak, suami dapur, suami. Coba buat buat suami macam tu. Suami kita tak boleh live tidak boleh dah. Oh, dah terkompong di rumah. Tumbang jadinya. Betul, boleh dibuktikan tuh sama muslimat. Mana boleh Pak Haji Syadi datang kemari, mana boleh Haji Jul pergi ke masjid. Cukup tuh seperti Haji Syahrum kita. Haji, Assalamualaikum Haji. Mudah-mudahan Haji live dengan kita sekarang ini. Hanya sekat ada pembantu saja. Akhirnya Haji terpaksa buat segala-galanya. Nak turun ke masjid pun kata Haji susah. Itu baru setakat satu orang istri aja. Gimana kalau isi dengan anak? Itu baru ketahuan peranan istri itu seperti apa. Mana tahu, kita cuma tahu ngotori bantah aja, mengorok, tidur nyenyak di situ. Yang masak bangunin kita sahur siapa? Kalau istri itu nak buat pasal dengan kita, tidur ngorok, iya. Nak sahur biasa besok pasal kelaparan. Nak sahur, nak puasa takkan aku yang bangunkan. Yang nak masuk surga pun dia juga, bukan aku. Lah situ, bangun sendirilah, buatlah sahur. Kesiangan kita. Kalau sehari tak apa, puasa terus. Kalau sebenarnya kita tak bersahur macam mana? Nak bangun di situ bangunkan, tak kejut kita. Kita senang dia tidur. Istri, dia anak sambil bernyanyi sampai habis lagu hitam manis dinyanyikan. Tak tidur. Kita tak tahu urusan. Kita marah-marah lagi kat rumah. Balik office marah-marah jauh. Balik itu apa ni dapat semuanya. Marah-marah seperti itu. Rumah kemas, rumah rapi, rapi, semuanya terata. Itu peranan istri di rumah. Jadi akhirnya khutbahnya amar dengan badu, amar dengan badu. Khutbahnya tak habis-habis. Kenapa? Jadi pada waktu itu kata saya, ketahuan kan? Betul tak? Aku yang konsep khutbah dia yang bagus itu. Kalau bukan karena aku, dia tidak boleh tampil menjadi orang yang bagus. Buat suami tenang, peranan daripada istri. Buat suami hebat, peranan juga daripada istri. Jadi kalau dengan bahasa Kiai Zainuddin MZ Allah yarhamu, dibalik daripada seorang suami yang hebat, dibalik daripada seorang suami yang hebat atau pemimpin yang hebat, itu ada seorang pendamping hidup yang hebat. Kalau istri tak keru-keruan, bikin suami lebih lagi tidak keru-keruannya. Kalau tak keru-keruan, suami jadi 4 ketidak keru-keruan. So boleh. Kadang-kadang kita satu orang anak pun kalau bikin pasal, bikin masalah, bikin perangai, itu sudah kita buat kita jadi sudah tidak stabil. Itu tabrak. Kenapa? Karena satu di belakang dah macam mana berkelakuan berperangai. Nak makan, nak minum, tapi jangan ngamuk-ngamuk begitu. Dah diam, bong, tabrak. Gara-gara karena satu tadi itu sisi kedudaan, semuanya cedera. Kestabilan itu sangat-sangat kita dapatkan. Hadza wabillahi. Dapat? Coba tengok. Anak tak nak perli, tapi keterlaluan dengan orang-orang yang mahabbah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, memperli mereka disesatkan apa segala macam. Nih tengok, malam pesta, malam puisi dan irama. Jadi tengok ni, dah tengok dah. Malam puisi dan irama. Ini malam Muharram nih, ini malam Jumat nih. Tahu tak lain atau tersalah? Malam tadi tu. Ayo, malam nanti kata salah, malam Muharram juga. Jadi kamu pilih antara dua. Orang berzikir kamu tepuk tangan nanti. Mana ada puisi kalau mengagungkan Allahu Akbar, itu pas yang takbir macam itu. Terserah nak sebut nama satu persatu di situ. Tuh kalian, karena kalian keterlaluan betul. Memperli, mencerca, mencaci. Akhirnya Allah perangkap kalian kepada hal yang sebaliknya. Kalau dengan bahasa, kalau awak tak nak menyanjung, memuji bagi Nabi, awak akan sanjung setan dan iblis dalam kehidupan. Itu makna luhumul ulama'i masmumah. Darah daging para ulama itu beracun. Jadi dikatakan di antara daripada yang boleh membabitkan seseorang pada su'ul khatimah,
itu memusuhi kekasih-kekasih Allah. Kalau ulama-ulama kita seperti Syekh Abdul Samad Al-Limbani, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Daud Patani dan yang seumpama mereka, dan juga dengan Tu Guru Kenali, itu dikatakan ada salah seorang profesor siapa pada tu akan menyampaikan khutbah, ingin naik ke tempat Tuan Guru Tu Kenali khutbah, sebab Masjid Muhammad itu di zaman beliau, di zaman British, di zaman beliau dibangun beliau sebagai khatib kekal atau khatib tunggalnya di sana pada saat ketika itu. Jadi setelah beliau meninggal dunia beberapa tahun kemudian ada salah satu daripada bapak profesor, doktor ingin berdiri di tempat Tu Kenali, berdiri, bergegar, bergoyang, tak boleh stabil. Terpaksa, oh itu bukan makam lo makamnya di bawah. Tak boleh, itu tempat sang kekasihku yang berdiri khutbah di situ. Kamu kena turun satu tingkat, tak boleh kamu berdiri di situ. Itu orang Kelantan tahu tentang cerita itu. Nah, itu ulama Melayu. Tak ada apa-apa, mereka cerca aja, caci aja, tak urusan. Ulama Melayu, tak ada PSD. Kan? Nah, sombongnya ada, angkuhnya ada, pandangan sini siapa juga ada, waliyadzubillah. Jadi kalau terbabit dalam kesalahan seperti apapun, tapi jangan terbabit dengan riba yang pertama, kemudian yang juga memusuhi kekasih Allah yang kedua. Tak ada soalan, ada 1, 2, 3 saja. Silakan, Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka hina, sorban, bom atom ada dalam sorban abang tuh. Akhirnya mereka pakai apa? Mereka pakai tai salib gitu. Ayo, nak kata apa? Kau celah orang yang berpakaian sebagian dari kita berpakaian, kau pakai pakaian yang dipakai sama Yahudi dan Nasrani, memang nampak kelihatan lambang kesaliban. Nah itu. Lebih kurang seperti itulah. Misalnya banyak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi suami yang suka memanggil istri dengan panggilan binatang ketika istri salah, dan apakah istri berdosa jika meninggalkan? Aminkan ya lah, aminkan ya. Amin. Kambing, sini beng. Ya ada apa lembu? Kadang-kadang untuk mengatasi problem itu juga dengan problem. Kan imunisasi itu katanya penyakit dengan penyakit. Untuk mengesan, untuk menangkal daripada penyakit, tapi dengan masukkan penyakit, masukkan kuman ke dalam tubuh manusia. Itu sejak dari dahulu Imam Syafi'i pernah mengatakan angkuh di hadapan orang yang angkuh itu berarti tawadhu. Sebab orang yang angkuh itu dia tidak merasa pada masa dia angkuh seperti apa kesan buruknya kepada orang lain. Akan tahu betapa buruknya sifat keegoan, keangkuhan yang semacam itu pada itu ada orang yang angkuh dan sombong di hadapannya. Baru terasa. Kita kan dulu coba ya, selesai semuanya, semua staf dia. Kita yang paling keras suara di situ. Diam. Oke, kamu diam. Ya, silakan. Pek. Jadi tidak pernah tahu kalau pada saat ketika dia dibantah. Maka pada saat dia menjerit, salah satu staf, memangnya apa lo? Menjerit melolo. Memangnya awak saja seorang yang punya mulut? Terpanjat ya. Akhirnya menggil, jantungan, meninggal dunia. Baru tahu. Dulu dia saja yang menjerit-jerit seperti itu. Itu kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari. Dulu pada masa saya di masjid yang nonton film Indonesia, yang istri tadi itu macam kucing dia di rumah, suami macam harimau. Sopan, beng, bau, bahasa seperti itu. Ya bang, minta maaf bang. Minta maaf bang. Mana ada lembu minta maaf? Nah, itu sekali-sekala istri menjerit depan suami. Dan lagi sebut suami abang, sayang, apa Dajjal?
Tuh panjat suami. Batal. Karena dia tidak pernah ada orang melawan, ada orang komplain, ada orang protes, ada orang marahin dia. Begitu kenal marah sama istri yang tadinya kucing sudah jadi harimau. Filmnya macam tuh. Istri tasnya kucing, tapi kena terlalu ditekan, akhirnya istri menjadi harimau dengan suaminya. Akhirnya suaminya, ya mbak, oke. Coba jangan, iya, minta maaf. Akhirnya suami nunduk minta ampun sama istri. Suami tak bayangkan istri sudah jadi buaya semacam itu. Dulu jadi biawak juga kan jadi buaya. Itu karena tekanan. Anak-anak macam itu juga. Anak-anak kadang-kadang kita terlalu tekan. Akhirnya tambah memberontak dia, tambah berani dengan kita. Jadi kalau kita tegas pun tidaklah sampai pada tahap yang membuat dia jadi memberontak, berani memberontak di hadapan kita. Dulu memang sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Setelah dia ada mulai gede, kalau nak pukul anak, pukul masa-masa kanak-kanak macam itu. Kalau udah besar begini nanti udah tangkatan kita. Wah, lain. Haji ini mana boleh dipukul anak-anak. Badan anak udah lebih tinggi daripada Haji. Kalau dulu kita segegahnya aja, tanah juwer ke telinganya tarik kan, kanak-kanak dia pun kalau melawan kalah, tambah marah lagi kita. Tapi pada tuh naik komisnya misalnya ada lengkong begitu, itu nasen tuh, papa, udah mulai melawan, papa, kok bisa begini atau boleh begini? Iyalah, dulu dia masih kura-kura, sekarang sudah jadi buaya, jadi bosan. Tidak semua anak juga semacam itu. Tapi kita mesti terperanjat. Saat ketika dia tunjukkan tarik dia, rupa-rupanya garang macam dalam hati lah. Rupa-rupanya garang macam bapaknya juga. Dikira sami'na yang ge bang, ge, insyaallah. Tapi pada tuh tertekan sungguh, akhirnya dia beraksi keras seperti itu. Kita yang akan jadi mangsa. Tapi dan apakah istri itu berdosa jika dia meninggalkan yang karena tak tahan melakukan tersebut? Iyalah kan dia, karena dia jadi kalau secara logiknya pun, bang, coba badak apa pula badak tuh. Jadi kalau dia tinggalkan rumah wajar-wajar saja, sebab itu bukan rumahnya di situ, itu bukan untuk badak, itu untuk manusia. Yang di rumah itu rumah manusia. Jadi kalau dia tinggalkan rumah, dia cari tempat yang sesuai dengan kebadakannya. Kan logik lah. Kalau abang beranggapan aku ini macam binatang, berarti aku tidak layak duduk di rumah itu. Aku layak duduk dengan binatang, bukan dengan apa. Kalau dia berasa seperti itu, dah patah dah kucing kita. Untuk menyuruh dia balik rumah. Rumah apa? Memangnya abang nampak aku manusia gak? Udah berubah kapan abang? Coba buka rekor lama. Abang sebut anjing, kerbau, badak, kadang-kadang paling ringan pun kambing. Jadi sekarang pandang apa ada berubah kah? Atau berubah ijtihad? Ada mazhab qadim, ada mazhab jadid, mazhab baru dengan mazhab lama. Itu kalau dia nak pergi suaminya. Tapi bagaimanapun, ya itu tadi, ya iman dengan cara seperti itu, ya iman dengan cara mengalah, tapi demi untuk menang. Jadi kadang-kadang benda itu mungkin tidak harus dengan kita, sebab kalau dengan kita takut kalau mata kita akan hancur oleh dengan peraturan orang lain. Kadang-kadang tabiat dari seorang perempuan yang walaupun suaminya alim, dia tidak percaya halal haram daripada suami. Dia lebih percaya kalau halal haram itu dibicarakan oleh orang lain. Artis yang bicara kata artis itu haram. Wah, haram Pak? Iya, aku dulu bertahun-tahun mengatakan itu haram. Tapi awak tak percaya. Kadang-kadang perempuan punya perangai, dia beranggapan suami itu punya kepentingan. Pengen supaya kita ada wibawa, pengen supaya kita nampak ada pengaruh. Jadi dia tak terima yang positif-positif daripada kita. Dengan daripada lain dia diakur. Itu bukan problem kita. Jadi Imam Ahmad dengan Imam Abu Hanifah, istri Imam Ahmad sama sekali tak mau dengar suami beliau. Benar suami beliau itu alim sungguh, sama alimnya dengan Imam Abu Hanifah. Jadi dia ada masalah apa saja, Imam Ahmad sudah putuskan, sudah katakan begini keterangannya, begitu kok tanah.
Aku tak percaya. Aku nak dengar fatwa Imam Abu Hanifah juga. Nanti Imam Abu Hanifah fatwa yang sama. Kan sama kan? Senyap. Sepatutnya talang minta maaf lah kan. Paling tidak lah kuliah. Tapi ego tuh kadang-kadang pantang minta maaf. Nah, itu masalah. Silakan. Apakah status hadis tentang Rasulullah SAW memberi makan kepada Yahudi buta dan setelah wafatnya baginda Sayyidina Abu Bakar menyombong tugas memberi makan? Jadi yang secara pasti kita tidak akan dapat mengamat kehidupan baginda dalam 24 jam yang tanpa tatapan, tanpa lepas daripada tatapan umat. Jadi hal-hal yang semacam itu kalau seandainya riwayatnya lemah sehingga terus dipermasalahkan atau tak kuat mana terus juga dipermasalahkan, itu tidak perlu. Kenapa? Sebab hal ihwal, syama'il, manaqib, sejarah dan yang seumpamanya ulama memang tasahul. Jadi tidak ambil berat tentang periwayatan rawi-rawinya. Jadi yang walaupun itu diriwayatkan daripada rawi-rawi yang lemah, karena itu berkenaan dengan sirah, berkenaan dengan manaqib, berkenaan dengan cerita yang tidak ada hubung kait dan sangkut pautnya dengan halal dan haram. Dan ini yang mereka nyatakan kalau pada waktu kami berbicara tentang al-maghazi, tentang al-manaqib, syama'il, itu yang mereka tasahul dari sudut sanad. Tapi kalau berbicara tentang akidah, hukum, hakam, halal dan haram, itu mereka tasyaddud, perketat betul tentang siapa orang-orang rawi-rawi yang terbaik dalam periwayatannya. Jadi tentang yang semacam itu, satu, mungkin saja terlepas daripada pengamatan siapapun, sesiapapun. Kalau seandainya ada bacaan, ada doa, itu yang Nabi kita baca hanya riwayat satu orang saja daripada istri baginda, itu wajar-wajar saja. Kenapa? Sebab tentang hal ihwal baginda dengan istri beliau itu tidak ada orang yang tahu. Itu urusan dalam rumah tangga, urusan dalam bilik tidur. Nah, begitulah juga tentang yang tadi itu. Kalau seandainya riwayat yang tak kuat pada tidak banyak yang tahu tentang kejadian itu di kalangan sahabat, itu wajar-wajar saja. Jadi, kenapa? Sebab dia diantara daripada perkara yang aneh, yang pelik seperti itu. Kalau seandainya setakat satu orang rawi saja yang mengetahuinya, hanya satu orang sahabat saja yang meriwayatkannya, hadis itu menjadi gharib, artinya asing, tapi tidak mutlak, tidak sahih. Dalam berapa banyak yang walaupun hadis itu asing ataupun juga gharib, tapi kedudukannya tetap kuat, bergantung kepada orang yang meriwayatkan. Terakhir, belakang. Kayu tadi itu sudah kita ganti dengan semen. Kayunya mau dikemanakan? Jadi ada dua cara. Kalau dalam mazhab kita, kayu wakaf tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun. Wakaf orang itu kita kekalkan. Ima kita letakkan di bawah surau tadi itu. Kalau surau itu ada bawahannya, dah masukkan kayu bekas bangunan runtuhan masjid yang lama, kita masukkan ke situ sampai hancur. Atau juga kita kuburkan, mengabadikan wakaf surah dengan tidak menggunakan kembali untuk kegunaan apa saja. Yang kedua, mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah yang mengatakan barang-barang yang sudah lusuh, yang sudah ketinggalan model, yang sudah ketinggalan zaman, itu kita lelong, kita jual. InsyaAllah akan ada orang yang minatinya. Jangankan dengan yang masih bagus. Di beberapa tempat kadang-kadang ada orang berjalan hanya ngutip barang-barang pecahan atau apa sebutannya di sini, teng-tong, 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 dia menjerit-jerit. Yang dikumpulkan ya PTS yang sudah rusak, ekor yang sudah rusak, TV yang sudah rusak, lampu, itu dia kumpulkan. Nanti dia jual besinya kan, atau dia jual apanya kan. Walhasil itu ada manfaatnya. Jadi kalau harganya misalnya 10.000, tinggal harga 500, tapalah jual 500. Dia juga sudah memainkan peranannya untuk kita manfaatkan sejak pada beberapa tahun yang lalu. 500, nanti yang 500 itu kita berikan wakaf kembali untuk masjid berkenan. Berikan kafirkan, berikan kipaskan. Bang Dokter silakan. Jadi perempuan yang istihabahnya berpanjangan. Ya. Macam mana menentukan suci dan. Jadi kalau seandainya darah itu masih dapat dipilih-pilah, dapat kita klasifikasikan yang darah haid dengan darah istihadah, maka kita ambil yang ketaranya saja. Jadi misalnya 10 hari pertama pekat, hitam, bau, atau keluarnya pun deras.
Tapi untuk 20 yang berikutnya tidak seperti itu. Kita katakan 10 hari pertama itu adalah haid, 20 hari berikutnya itu adalah istihadah. Nanti begitulah dengan putaran berikutnya. Jadi kriteria darah haid itu sangat menentukan. Yang terasa sakitnya, yang dengan bau busuknya, yang dengan gimpalannya, yang dengan pekatnya, yang dengan hitamnya. Nah, itu yang seperti itu kalau dapat dibedakan. Jadi tuala perempuan itu, tak apalah kan perempuan tengok juga selepas itu tidak langsung buang, tengok gimpalan darah di situ, atau dengan darah hitamnya, atau dia merasa sakit pada masa keluarnya. Berapa lama yang sakit? Dalam 5-6 hari juga. Berikutnya darah seperti meleleh aja. Nah, oke, kita katakan lepas 5-6 hari tadi itu istihadah. Yang khas sebelumnya itu adalah haid. Yang masalah dia selalu tak dapat dipastikan, keluar yang deras kurang, yang pekat kurang, yang bau kurang, terus sampai ke penghujung bulan. Ada beberapa ulasan ulama keadaan yang semacam itu yang tidak dapat dibeda-bedakan. Adat istiadat yang juga sudah tidak keru-keruan. Jadi ada pandangan mengatakan diikutkan seperti kebanyakan wanita di daerah itu. Dia daripada warga mana, daripada marga mana, katakan saja daripada orang Boyan. Oke, kebanyakan wanita-wanita Boyan di Malaysia haidnya berapa lama? 7. Oke, ikutkan 7, selebihnya istihadah. Hitung daripada mana-mana saja. Ada pendapat yang kedua mengatakan ikut keluarganya dia. Kebanyakan daripada keluarganya dia dalam jangka berapa lama? Dalam jangka 10 hari. Udah, kita ikutkan 10 hari yang pertama, haid. Selebihnya daripada 10 hari istihadah. Ikut pendapat yang ketiga, haidnya hanya 1 hari 1 malam saja. 29 hari itu adalah istihadah. Ya betul, 1 hari 1 malam. Jadi, jenuh lah aku kalau ya. Sebenarnya sebelum awal kata jenuh lah aku pun jenuh juga untuk menjelaskan dan juga untuk memikirkan masalah kamu. Gimana nih untuk merungkaikan memang sulit, namanya mutahayyirah. Jadi di sebagian ulasan kitab li'annaha hayyarat fuhulan ulama, karena dia membingungkan ulama-ulama yang memberikan keterangan dan penjelasan kepadanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi